Versi terbaiknya kemarin aku sempat ngompol jadinya. Sempat ngumpul sama tim-tim aku. Terus aku sempat yang kayak salam-salaman. Aku minta maaf, aku bilang terima kasih, aku bilang aku udah ngewujudin nih impian kita bersama-sama buat pergi umroh. Next dari sini kita pergi haji bareng ya, aku bilang kayak gitu. Sambalnya tetap dibawa aja tuh dari ini. Sambal tetap bawa karena ya tadi aku bilang kalau di Arab ini Anwar ya, namanya orang kampung kan lidahnya. Kalau sehari 2 hari aku masih bisa deh gitu makan kayak nasi kebuli, nasi apa Nasi kapsa, biryani, nasi berinai, kapsa gitu kan pas aku makan kayak. Tapi kalau udah lama kayak bosen karena rempahnya beda ya. Makanya aku bawa sambal tuh, beli nasi doang. Nasi kan dia panjang-panjang kayak belatung gitu ya. Panjang-panjang keras gitu. Terus aku makan udah bawa sambal. Tapi untungnya alhamdulillah di sono ada restoran Indonesia ya. Iya. Ada restoran Indonesia, aku diajak mulu sama dia makan Indonesia, makan bakwan. Jadi aku ngerasa kayak Nasi tempong. nasi tempong ada. Sama Terus terakhir makan apa? nasi padang. Onta. Daging onta. Untung aku gak makan, cuma berasa panas gitu. Kita nyobain, yang penting nyobain kan. Nanti nyobain, tahu aja dikit-dikit gitu. Pulang dari sana kayaknya nambah berat badan. Sumpah, gendutan kan? Tuh lihat nih. Lihat. Nih. Kemarin aku nimbang tuh kalau nggak salah 80 deh. Kan di hotel ada timbangan kan sebelum pulang kan masukinnya. 80, salah kali. Aku bilang kayak gitu. Karena jujur makan. Lagi happy kali ya. Bener. Sumpah sampai aku ngomong gini, aku ngebatin. Jadi kan setiap ngelihat apa nih, lihat Ka'bah, aku kayak ngebatin gini. Iya enak banget ya kalau di sini. Maksudnya kita nggak mikirin kerjaan. Kita tinggal nunggu waktu sholat doang, iya kan? Sholat makan, jalan-jalan, terus denger mungkin ustadz yang kayak ngasih sedikit-sedikit kajian sambil ibadah, gitu doang kayak, ya Allah enak banget ya. Kata aku tuh mau kerja gini gak usah kerja gitu. Kurang lebih naik berapa kilo? Kemarin aku sebelum berangkat itu kalau nggak salah 72, ini 80, coba naik berapa ya? 8 kilo. Kalau makan kita kayak orang Arab makannya banyak banget ya, makanya bareng sepanci kayak orang kita makan ramean gitu makanya pada. Aku bilang Allah Akbar, orang makan pada banyak banget ya. Orang Arab tuh makan sampai segunung-gunung tahu. Habis itu. Habis deh, sampai ke tulang-tulang itu kan gede-gede banget. Aku liatin kayak, ya Allah. Kemarin aku sempat beli. Aku jalan-jalan tuh pagi-pagi ke mall. Habis sholat subuh, terus aku duha pergi ke mall ke bawah tuh. Ada orang-orang kayak India yang jualan nasi-nasi gitu. Aku bilang, how much? 50 real kan. Segini nih. So aku bilang kayak, wah ini aku paroin ah. Ini siang buat nanti habis zuhur gitu kan. Aku makan tuh di situ. Makan. Lah habis. Habis, itu benar-benar habis. Dan dirimu juga ketemu dengan orang Indonesia yang Arab itu yang di Instagramnya itu. Iya, banyak banget pas aku lagi beli-beli. Ternyata aku tuh alhamdulillah ya, nggak cuma di Indonesia terkenalnya, di sana juga mereka langsung lihat kayak artis. Jadi aku nggak tahu dia apakah itu orang Arab campur Indonesia, apakah dia udah dikasih tahu gitu. Jadi pas artis dan mereka tuh selalu lihat gini, TikTok pas aku liatin nih, oh my god 4 million kayak gitu. Kemana ada cerita lucu, aku lagi di Dubai kan, kita kan transit ya. Itu pas lagi transit, tiba-tiba ada orang duduk tuh, ada kayak Habib gitu, pakai topi putih gitu kan. Terus langsung ngomong gini, Assalamualaikum, aku jawab Waalaikumsalam. What is your name? My name is Anwar gitu. Terus dia bilang gini, yo Instagram. Aku kunjungin Instagram, dia langsung gini, Really? You kata gitu, yes. Aku langsung ngomong kan, very famous number 3 Indonesia. Terus dia langsung pergi, nggak jadi follow. Mungkin dia takut kali apa bagaimana ya, dia pergi aja. Ya, thank you so much gitu. Ini kan Perjalanan spiritual ya. Ada kejadian-kejadian yang benar-benar nggak diduga, mungkin keajaiban atau mujizat yang tiba-tiba datang gitu. Kemarin, jadi Masya Allah, aku kan udah selesai nih ibadah bareng sama travel ya kan. Besoknya aku ibadah sendiri, jam 3 aku keluar tuh, jam 3 subuh biar dapat ke Mekah muter-muter. Terus aku sambil nunggu tuh kalau nggak salah selesai sholat subuh jam 5 atau jam setengah 7 deh. Karena mereka subuhnya jam 6 kan, jam 6 ya? Iya, jam 6 pagi. Jam 6 pagi, terus setengah 7 aku duduk nih. Aku cuma bilang gini, ya Allah, aku nangis. Ya Allah, aku rindu banget sama nenek aku udah meninggal kan. Terus tiba-tiba selang kayak nggak nyampe 10 menit, ada nenek-nenek di samping aku gini. Ketok-ketok kepala aku sambil nyanyi. Nggak tahu dia orang India kali ya, pas aku langsung meluk tau. Ada di videonya, aku videoin. Aku meluk, dia kan nangis kan. Aku bilang, nenek. Terus aku ajak ngobrol. Hei, diapnya, hei gitu doang. Terus, nenek dari mana? Hei. Terus tiba-tiba, kan aku habis ngambil uang dari ATM. Aku ngambil itu kemarin tuh 400 real, jadi 200 pecahannya kan. Aku iseng aja kayak ngasih. Karena aku kalau biasanya rutinitas ketemu nenek aku, ketemu suka kayak ngasih uang gitu, nenek buat nenek gitu pas lagi masih ada. Terus aku kasih aja pas aku kasih, udah dong, lewat kan, set. Aku pamit dulu, sampai aku cium tangan, aku cium palanya gitu kan. Udah tuh aku pergi keluar, lewat pintu King Abdul Aziz.
Nggak lama tiba-tiba handphone aku bunyi. Dia bilang kayak gini, kamu lagi di mana? Ada salah satu pengusaha di Kalimantan ya kan, klien aku nge-MC. Tiba-tiba dia transfer, ini buat kamu jajan 20 juta. Padahal aku baru ngasih 20 real sama si nenek-nenek itu. Aku langsung sujud syukur. Aku bilang kayak, ya Allah, bener-bener banget dijabah ya. Itu kan waktu di Mekah. Nah waktu di Madinah, itu kan aku ngambil sep paling depan, ya kan, mau sholat. Kan nggak ada air jam-jam kan pinggir-pinggir kan. Aku aus banget kan. Aku cuma ngebatin gitu doang. Ini manajer aku bilang ini, aduh aus banget lagi. Jangan, kata gitu. Minumnya nanti aja habis sholat. Nanti sapnya diambil sama orang, kata gitu kan. Udah aku diem, aku nunduk begini. Tiba-tiba ada orang datang. This is air jam-jam for you. Gitu. Kita baru ngebatin loh, kata aku. Berarti kan bikin aku belajar supaya kita terus ngomong yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berpositif thinking. Karena kita ngomong yang baik aja dijabah sama Allah. Apalagi kalau misalnya kita ngomong negatif kali ya. Nyumpahin orang apa itu takutnya ke bablasan terus dijabah sama Allah. Makanya di sana bikin aku kayak selalu astagfirullahaladzim ya Allah. Setiap lupa ngomong apa, astagfirullahaladzim ya Allah. Karena aku orang iseng. Padahal maaf ya, di sana kan jutaan manusia dari berbagai macam negara, berbagai macam karakter orang kan, maaf ya. Misalnya ada yang begini, ada yang begitu. Kadang di mulut kan namanya kita kan orang iseng aku ya. Kalau di Indonesia kan suka ngeledekin main sama temen, botak, apa gitu kan. Di sana ada orang botak nih, aku bilang, astagfirullahaladzim ya Allah. Semua ada orang masak apa, astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu, jadi lu jangan sampai gua kebablasan gitu. Versi terbaiknya setelah berangkat dari sana mungkin dari Anwar. Versi terbaiknya kemarin aku sempat ngompol gini ya. Sempat ngumpul sama tim-tim aku, terus aku sempat yang kayak salam-salaman. Aku minta maaf, aku bilang terima kasih, aku bilang aku udah ngewujudin nih impian kita bersama-sama buat pergi umroh. Next dari sini kita pergi haji bareng ya, aku bilang kayak gitu. Terus aku ngomong sama tim-tim aku, sama semuanya, aku bilang ya mudah-mudahan pulang dari sana ke Indonesia konsisten ibadahnya harus sama. Karena kalau di sana kan kita benar-benar sebelum azan aja kita udah bersiap-siap mandi, bersih. Jam 3 subuh kita udah mandi, mau siap-siap sholat. Dan jangan sampai bikin kita di Indonesia itu jadi lengah dan ngotorin kita sama perbuatan-perbuatan negatif. Jadi ada banyak perubahan dan pulang dari sini kita harus konsisten kayak begitu. Jangan sampai ada, kan namanya maaf ya, namanya aku kan suka hadir-hadir misalnya nongkrong kemana, tiba-tiba diajak ini, diajak itu. Dan aku pikir kayak udah mulai bisa menolak, bisa memilah-milih mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang haram, mana yang halal. Karena kan Masya Allah, Allah udah baik banget. Udah hampir ngasih tiap tahun selalu pergi. Dan kebetulan kan Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pergi aja kan aku nggak ngeluarin biaya ya kan. Makanya umroh yang memang buat aku selalu kasih jatah buat ke orang-orang. Ada beberapa orang yang kayak, berangkat umroh, pakai jatah aku nih, ini pakai berangkat umroh. Karena semakin Allah ngasih, ya aku pun nggak boleh pelit dong. Makanya aku langsung kasih lagi kayak gitu. Itu sih mudah-mudahan titik baliknya aku menjadi versi yang terbaik setelah pulang. Banyak hal-hal baik yang aku dapetin dan jodoh. Jodoh. Dan sama satu lagi. Ini aku mau cerita. Ini aku nggak tahu ya kebetulan apa enggak. Kalau dulu ketemu banyak orang, itu mereka doainnya gini. Misalnya ketemu orang Indonesia nih, kan foto banyak ya kan. Mereka ngomong doainnya gini, Anwar sukses ya, pada ngelus-ngelus gitu kan. Kerjaannya banyak, jadi orang kaya raya segala macam dulu gitu. Tapi sekarang sampai aku sampai aku pulang nggak ada yang doain gitu. Doainnya apa? Dikasih jodoh ya. Semuanya ngomong jodoh. Oh merinding gitu. Di tahun-tahun ini tunangan ya, amin ya. Amin ya Allah, la haula wala quwata. Iya diundang tenang. Sampai mana nih? Rumah dia 50%. Dan mohon maaf kan, enggak aku konten-kontenin karena aku takut ya kena ain gitu. Dan di banyak mohon maaf banget, kita kan banyak saudara-saudara kita yang lagi kesusahan segala macam. Nanti kalau udah jadi baru aku ngasih tahu kayak gitu aja sih, minta doanya aja. Karena aku udah berjanji di rumah jadi, wah siap-siap nih, lagi janji nih. Insya Allah jadi itu kemarin kata kontraktornya bulan ya sebelum Januari lah insya Allah. Mudah-mudahan makin cepat ya alhamdulillah gitu. Januari, ini kan Januari. Januari bulan depan. Tahun depan. Tahun depan. Ya karena bikin rumah aku pikir bisa 2 bulan 3 bulan, setahun. Iya kan? Terus aku bilang ini yang cepet dong gitu. Emang orang Jonggrang kalau mau bayar lagi katanya bayar tukangnya. Kita gitu bilang, "Oh gitu ya." Kan ngambil borongan kan. Ngalah cuma 2 lantai. Jangan banyak-banyak emang ruko gue. Yang penting luas. Yang penting luas gitu. Kan luar Iya. support mungkin. Iya. Supportnya aja. Aku mau support, pokoknya banyak teman-teman yang nanya ya kan kenapa Anwar nggak ngomong segala macam. Bukannya aku nggak mau ngomong, karena aku menjaga perasaannya Kak Boyen satu. Terus yang kedua, ini kan balik lagi masalah rumah tangga ya kan. Aku nggak ada hak untuk bicara, untuk ngasih tahu informasi apapun gitu. Aku, Anwar, semua teman-teman kita doain yang terbaik aja buat Kak Boyen gitu. Aku pun kalau setiap ketemu sama Kak Boyen kita nggak membahas-bahas apapun itu ya. Pokoknya aku lebih kayak menjaga ranah privasi
Aku bener-bener support aja apapun yang terjadi. Pokoknya yang terjadi di sana aku juga minta maaf banget. Sama ada media-media tidak bertanggung jawab. Suka ada tuh media-media yang Online ya. media online yang aku nggak tahu juga. Kadang aku suka maaf ya, aku suka kesal sendiri, suka aku balesin. Mereka bikin berita ini, berita itu, berita ini. Janganlah memperkeruh suasana. Biarlah urusan ini Boyen dan keluarga yang tahu. Biar mereka yang menyelesaikan. Karena kita orang luar kan ya takutnya malah maaf ya, malah ngompor-ngomporin. Yang nggak ada jadi ada, yang ada ntar malah jadi nggak ada juga gitu. Pokoknya aku Anwar sahabatnya Kak Boyen. Tadi pun aku masih chat-chatan tadi pas baru sampai dari sini. Support terbaik apapun yang tadi. Bismillahirrohmanirrohim. Kemarin aku juga udah ngedoain di sana. Aku kita chat-chat Bang Kak Boyen. Aku udah doain Kak Boyen ya di depan Ka'bah. Aku bilang kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, insya Allah semua mah udah jalannya Allah. Kita manusia cuma bisa berencana. Kita harus sabar, kita harus kuat, kita harus ikhlas. Cuman itu udah. Ya namanya manusia, kita mau ngapain lagi? Kita mau ekspektasi ternyata Allah ngasih yang lain kan. Pokoknya itu aja buat pemirsa yang ada di rumah. Doain yang terbaik. Kita support terus. Biarkan ini masalah selesai. Dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Udah harapan Anwar gitu doa aja. Kondisinya baik kan? Kondisi baik dong alhamdulillah. Kan lihat kan story-storynya kerja. Malah kerjaan makin banyak. Boyen tuh Masya Allah rezekinya bagus. Orangnya baik. Dia pencinta keluarga. Boyen tuh ngurusin. Apalagi Boyen punya anak yatim. Kakaknya punya 2 laki. Kenapa makanya aku sayang banget ya. Boyen tuh punya anak yatim yang harus dia biayain. Dia tulang pinggul keluarga. Tulang punggung keluarga. Iya. Yang dia kerja buat apa? Buat keluarga. Jadi nggak macam-macam. Jadi Allah ngasih yang terbaik lah insya Allah. Kayak gitu. Baik-baik aja udah. Untuk sendiri saling menguatkan harus Saya menguatkan kayak sayangku, cinta, lovely, semangat gitu. Emang kita kan tiap hari sebelum ada apapun itu selalu chat-chatan. Semangat ya sayangku, semangat ya lovely. Hari ini syuting di mana? Kayak gitu. Saling memberikan gift, saling memberikan, kadang kita voice note kayak ngasih motivasi gitu. cukup menyanyikan nggak sih mereka? Atau Aduh kalau itu mah doa terbaik atau doa terbaik aja. Pokoknya kita tanya aja nanti sama ya Boyen yang punya semuanya gitu. Selain aja udah, aku cuma minta doa yang terbaik aja. Doa yang terbaik ya Allah. Karena insya Allah kalau doa lebih dari 40 orang kan dijabah sama Allah. Langitnya dikabulin gitu. Itu aja sayangku, cinta, lovely. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Ini aku ke dalam lagu ya. Kemudian